Konon, H+2 setelah lebaran itu, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan untuk pergi liburan atau diem sambil rebahan. Dan dari kedua pilihan itu, kita sekeluarga pilih untuk pergi liburan. Sebelumnya kenalin, aku Ilham. Seorang yang dari dulu punya hobi mendokumentasikan apapun dalam bentuk audiovisual, tapi selalu ragu-ragu untuk ngupload ke YouTube cuma karena takut kelihatan cringe. Padahal kan siapa yang peduli gitu. Di perjalanan kali ini, aku mau ceritain kegiatan liburan kita sekeluarga setelah hari raya. Tepatnya H+2 setelah lebaran. Kalau dirangkum, mungkin isinya tentang liburan, sunsetan, dan kulineran. Supaya intronya nggak kelamaan, langsung aja deh kita mulai. Yuk! Dari berbagai pilihan liburan yang sangat banyak di Pulau Lombok, kita milih untuk liburan di wilayah Kuta, Mandalika. Awalnya sih pengen ke Gili Trawangan, cuma karena nggak dapat hotel atau villa yang sesuai budget aja. Mungkin karena high season juga kali. Karena jarak yang cukup jauh dari kota Mataram, kita mutusin buat berangkat sekitar pukul 2 siang. Pertimbangan utamanya sih sederhana, menghindari terik matahari. Dengan memulai perjalanan di tengah hari, kami berharap bisa menikmati sisa siang yang lebih teduh, membiarkan angin sore menyambut kedatangan kami di lokasi tujuan. Strategi sederhana untuk memaksimalkan kenyamanan dan menghindari drama kepanasan di jalan. Setelah perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kita sampai di lokasi penginapan. Nama penginapannya yaitu Nativo Hotel Lombok. Tempatnya yang strategis dan bisa dibilang berada di pusat keramaian Kuta. Pastinya tempat ini memberikan kemudahan akses untuk liburan kali ini. Langkah pertama saat memasuki area hotel, pandangan langsung tertuju pada kolam renang yang bagai oase di tengah bangunan. Warna biru kolam yang jernih dengan aksen hijau dari tanaman yang rimbun menciptakan kontras yang memberi kesan suasana tropis yang menenangkan. Desain minimalis dengan palet warna netral seperti putih dan krem juga membantu menciptakan suasana yang damai dan rileks. Pencahayaan matahari sore yang lembut menyoroti setiap sudut bangunan, menonjolkan detail-detail estetik yang memikat. Tentunya mencoba kolam renang hotel menjadi cara sempurna untuk memulai liburan. Tidak ada yang lebih menggoda daripada menyegarkan diri di air. Sensasi dingin yang menyelimuti tubuh setelah menceburkan diri ke kolam menjadi treatment untuk melepas rasa lelah dari perjalanan. Beberapa tamu hotel juga menikmati momen relaksasi di kolam ini. Setelah puas bermain air dan merasakan cahaya matahari yang kini mulai merunduk, kita bergegas bersiap-siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Kegiatan yang cocok sebagai jeda yang menenangkan, menyaksikan pertunjukan alam yang selalu dinanti. Momen matahari terbenam. Saat matahari mulai meredup, langit yang tadinya biru cerah berubah menjadi warna hangat yang memukau. Di tengah liburan keluarga ini, sunset hadir sebagai jeda yang menenangkan. Menikmati keindahan sunset dengan keluarga mungkin dapat menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Momen ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kembali apa yang telah kita capai dan apa yang harus kita syukuri. Gak terasa hari mulai gelap. Matahari yang tadinya meredup kini digantikan oleh bulan, sang penguasa malam yang mulai menampakkan diri. Memancarkan cahaya yang lembut seolah mengisyaratkan kami untuk kembali ke penginapan. Setelah akhirnya tiba di penginapan, kegiatan fokus pada satu agenda pasti, menikmati kuliner malam. Tanpa lama berdiskusi, tujuan kuliner malam ini sudah bulat, ikan bakar di sekitar penginapan. Langkah kaki kami menuntun menyusuri jalan malam yang mulai ramai oleh wisatawan. Cahaya redup dari warung-warung pinggir jalan menciptakan suasana yang hangat. Aroma asap bakaran ikan yang bercampur dengan bumbu rempah yang khas langsung menyerbu indera penciuman. Pilihan pun jatuh pada sebuah warung sederhana yang tampak ramai pengunjung. Deretan ikan segar berbagai jenis tertata rapi di atas meja. Ada berbagai jenis ikan yang menggoda, hingga cumi-cumi dan udang yang tampak segar. Setelah memilih beberapa menu, kami tertarik menyaksikan proses pembakaran yang menghasilkan aroma semerbak. Api di atas arang perlahan mematangkan ikan.
Sesekali, sang juru masak mengoleskan bumbu rahasia yang semakin memperkuat aroma gurih dan pedas. Tak lama kemudian, hidangan yang kami tunggu pun tiba. Ikan bakar dengan kulit renyah kecoklatan, daging yang lembut dan mengepul, ditambah dengan cumi serta sayuran, menambah kesegaran hidangan malam ini. Tanpa banyak bicara, kami pun menikmati santapan menu dengan lahap. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, dengan perut kenyang dan hati riang, kami menyadari bahwa kesederhanaan seringkali menghadirkan kebahagiaan yang tak terlupakan. Sepiring ikan bakar sederhana setelah menikmati keindahan senja menjadi penutup hari yang sempurna dan kenangan manis dari perjalanan ini. Malam yang sejuk kini telah digantikan dengan pagi yang hangat. Di resto penginapan, sarapan pagi kini telah menanti. Tanpa berlama-lama, kami pun segera mengambil tempat duduk dan mulai menyantap hidangan. Dengan perut yang sudah terisi, kita sepakat untuk memanfaatkan fasilitas penginapan sekali lagi. Kolam renang yang kemarin sore begitu menyegarkan kembali memanggil untuk dinikmati. Tanpa ragu, kami berganti pakaian dan menceburkan diri ke dalam air yang tampak menyegarkan. Kegiatan berenang pagi ini menjadi penutup yang sempurna untuk masa tinggal singkat namun berkesan di penginapan ini. Setelah puas berenang, kami pun sepakat untuk check out lebih awal karena agenda kuliner selanjutnya sudah menanti. Beberapa meter setelah keluar dari penginapan, pandangan kami tertuju pada sosok ibu penjual pecel di pinggir jalan. Karena penasaran, kami pun membeli beberapa bungkus untuk disantap saat perjalanan. Dan ternyata memang enak, sayangnya gak terdokumentasi karena sambil menyetir. Setelah kurang lebih 40 menit perjalanan, akhirnya kita tiba di lokasi kuliner terakhir, Warung Bambu Bonjeruk. Kenapa namanya Warung Bambu? Ya lihat aja sendiri. Suasana yang tenang dikelilingi pepohonan bambu menjadikan pengalaman makan di tempat ini terasa begitu intim dan personal, seolah alam pun turut menjaga privasi. Hidangan yang disajikan pun seolah membawa cita rasa otentik Lombok langsung ke hadapan kita. Dengan menu khas Lombok yang kaya akan sentuhan pedas, hidangan di tempat ini benar-benar memanjakan lidah para pecinta kuliner. Hidangan yang pas untuk menutup liburan kali ini, sebuah hidangan lokal yang hangat dan disantap bersama keluarga. Siang itu, di Warung Bambu.